Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan penilaian harian 1, pola bilangan. Ini adalah materi pertemuan kelima semester 1, tahun pelajaran 2023-2024. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP hari ini, Sabtu 25 September 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan share dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Pilihlah satu jawaban yang benar. Oke, soal yang pertama. 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 14, 23, 32, dan seterusnya adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, kalian tentukan dulu nambah berapa, baru kalian lanjutkan. Nanti kalian akan menemukan jawabannya. Soal yang kedua. 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 94, 88, 82, dan seterusnya adalah apakah A, B, C, dan D? Silakan kalian cari lanjutannya bagaimana. Soal yang ketiga, 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 4, 20, 100, dan seterusnya adalah apakah A, B, C, atau D? Kalian cari dari 4 ke 20 itu diapain, dari 20 ke 100 diapain, maka selanjutnya juga sama aturannya, oke? Soal nomor 4. 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 1200, 600, 300, dan seterusnya adalah A, B, C, ataukah D? Kalian cari aturannya apa, baru kalian bisa menjawab seterusnya berapa. Soal nomor 5. Perhatikan barisan bilangan 10, 12, 16, 22, P 40, Q 66, dan seterusnya. Nah, barisan tersebut akan benar apabila nilai P dan Q berturut-turut adalah A, B, C, ataukah D. Oke, kalian cari aturannya berapa, nanti kalian akan menemukan P-nya harus berapa dan Q-nya juga harus berapa. Oke. Soal nomor 6. Diberikan barisan bilangan 10, 18, 26, 34. Nah, maka beda atau selisih dari barisan tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D. Oke, kalian cari bedanya berapa. Soal nomor 7. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 15, 24, 33, 42, dan seterusnya adalah apakah A, B, C, ataukah D. Oke, kalian cari rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Kalian isikan A-nya berapa, B-nya berapa, dan nanti kalian akan menemukan rumus suku ke N. Soal nomor 8, diberikan barisan bilangan 10, 22, 34, 46, dan seterusnya. Nah, suku ke 48 barisan tersebut adalah apakah A, B, C, atau D. Oke, suku ke 48 itu berarti N-nya 48, A-nya berapa, bedanya berapa, kalian pakai rumus suku ke N.
Soal yang ke-9 diberikan barisan bilangan 150, 145, 140, 135, dan seterusnya. Nah, suku ke-50 barisan tersebut adalah, oke, kalian cari A-nya berapa, B-nya berapa, dan N-nya 50. Oke, pakai rumus suku ke N. Soal nomor 10, diberikan deret bilangan 8 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 23 ditambah titik-titik. Nah, jumlah 100 suku pertama dari deret tersebut adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, di sini N-nya di 100, A-nya kalian tahu, bedanya juga tahu, maka pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Kalian masukkan ke rumus itu. Kalian nanti akan menemukan jumlah 10 suku pertama. Soal nomor 11. Diberikan deret bilangan 800, 790 ditambah 780 ditambah 770 ditambah dan seterusnya. Nah, jumlah 60 suku pertama dari deret tersebut adalah, oke, A-nya kalian tahu, N-nya 60, dan bedanya berapa? Kalian masukkan ke rumus SN. SN tadi rumusnya apa? SN adalah, atau N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Oke, silakan dihitung. Soal nomor 12. Diberikan barisan geometri 6, 24, 96, 384, dan seterusnya. Nah, suku ke-8 barisan tersebut adalah, oke, kalian cari aturannya bagaimana kalau bilangan geometri. Bisa dikali dan bisa dibagi. Nah, kalian bisa melanjutkan 3 suku berikutnya. Maaf ya, suku ke-8, bukan 3 suku, oke? Soal nomor 13, diberikan barisan bilangan geometri 640, 620, 160, 80, dan seterusnya. Nah, suku ke-11 barisan tersebut adalah suku ke-11. Kalian cari aturannya diapain, baru kalian bisa melanjutkan suku ke-11-nya. Soal nomor 14. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 300 adalah apakah A, B, atau C dan D? Oke. Jumlah kelipatan 3 dari atau antara 100 dan 300. Kalian cari dari 100 itu yang bisa dibagi 3 berapa? Itu disebut A. Kemudian yang 300, sebelum 300 bisa dibagi 3 itu berapa? Itu adalah UN. Nanti kalian akan menemukan bilangan-bilangan. Jadi kalian pakai rumus jumlah bilangan, berarti SN. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Oke, UN-nya kalian masih ingat apa? Oke. Soal nomor 15. Perusahaan Perumahan Idaman Keluarga PIK dengan membangun sebuah perumahan di wilayah Cikande dan telah membangun rumah sebanyak 90 unit. Untuk bulan ke-5 dan bulan ke-9-nya membangun 130 unit rumah. Nah, jika pertumbuhan rumah yang dibangun setiap bulannya tetap atau konstan atau sama, maka jumlah rumah yang dibangun pada bulan ke-12 adalah, oke? Apakah A, B, C, ataukah D? Kalian pakai manual juga bisa. Kalau bulan ke-5 itu 90, kemudian bulan ke-9 itu 130, maka yang ditanyakan adalah bulan ke-12, oke?
Soal yang ke-16, perhatikan gambar berikut. Banyaknya lingkaran yang terbentuk pada pola ke-25 adalah apakah 600, 625, 620, ataukah 650. Oke, aturannya apa itu? Perhatikan pola ke-1 ada berapa, pola kedua ada berapa, dan seterusnya. Kalian akan menentukan pola ke-25. Nomor 17, perhatikan gambar berikut. Banyak lingkaran yang berbentuk pada pola ke-12 adalah apakah 72, 82, 78, dan 85. Kalau pola 1 ada 1, pola 2 ada 3, pola 3 ada berapa itu? 6, pola keempat ada 10. Nah, makanya pola ke-12 itu ada berapa? Silahkan dicari. Soal nomor 18, perhatikan gambar berikut. Banyak batang korek api yang terbentuk pada pola ke-20 adalah pola 1 di situ ada 3. Pola kedua ada berapa itu? 5. Pola ketiga ada 7. Pola keempat ada dan seterusnya. Jadi yang pola ke-20 ada berapa? Soal nomor 19, perhatikan gambar berikut. Banyaknya segitiga sama sisi yang terbentuk pada pola ke-9 adalah apakah 49, 64, 81, ataukah 100? Di sini pola pertama atau ke suku ke-1 itu ada 1, pola kedua atau suku kedua ada berapa itu? 4 dan seterusnya. Nah, kalau yang pola ke-9 ada berapa? Soal nomor 20, suku ke N barisan bilangan adalah UN sama dengan 5N dikali N ditambah 3. Nah, hasil dari suku ke-10 ditambah suku ke-7 adalah, oke, di sini kalian ganti pertama kali N-nya diganti dengan 10, itu nilainya berapa? Kemudian yang kedua, N-nya diganti dengan 7, itu nilainya berapa? Baru kalian jumlahkan. Oke. Soal nomor 21, diketahui di aula sebuah sekolah terdapat 18 kursi pada baris pertama dan setiap barisan berikutnya memuat 5 kursi lebih banyak dari kursi di depannya. Oke. Di dalam aula tersebut terdapat 20 baris kursi, maka banyaknya kursi pada aula tersebut adalah A, B, C, ataukah D. Nah, di sini soal cerita itu yang ditanyakan adalah banyaknya kursi. Berarti kalian pakai rumus SN ya. SN kalian tahu A-nya berapa? 18 kursi pada baris pertama, berarti A-nya 18. Kemudian memuat 5 kursi lebih banyak dari kursi di depannya, itu berarti B. Kemudian yang N-nya itu adalah 20. Jadi kalian mencari S20. Oke, hitunglah. Soal ke-22. Suatu barisan bilangan aritmatika suku kedua dan suku kelima masing-masing 19 dan 31. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah 30 suku pertama itu berapa? Oke, kalian cari. Suku kedua berarti U2, suku kelima berarti U5. Kalian uraikan U2 itu berapa, nanti kalian akan menemukan A dan B-nya. Setelah itu, kalian baru masuk jumlah 30 suku pertama berarti S30. Oke. Soal nomor 23. Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama 3 juta. Dan setiap tahun gaji tersebut naik 500.000. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah berapa? Oke. Setiap tahun gaji tersebut naik 500. Berarti kalian uraikan. Kemudian gaji pertamanya adalah 3 juta. Berarti A-nya 30 juta. 3 juta.
Soal nomor 24, seorang kontraktor bangunan berencana membuat ruko dengan menggunakan tiang-tiang beton. Nah, satu ruko memerlukan 12 tiang beton. Ingat, satu ruko memerlukan 12 tiang beton, dua ruko memerlukan 20 tiang beton, tiga ruko memerlukan 28 tiang beton, dan seterusnya. Nah, jika kontraktor bangunan membuat 11 ruko, maka banyak tiang beton yang diperlukan adalah apakah A, B, C, ataukah D? Ini Anda sebenarnya juga barisan bilangan ya. Kalian bisa mencari SN-nya. Soal nomor 25 atau soal yang terakhir. Dalam suatu deret geometri, suku keduanya A dan suku kelima adalah 20 dan 2500. Maka suku ketujuhnya dari deret tersebut adalah berapa? Oke, kalian cari. UN atau U2 itu 20, U5 itu 2500. Kalian disuruh mencari U7, oke? Nah, kerjakan penilaian harian 1, pola bilangan. Tulis jawaban kalian di buku tugas, kemudian foto, dan kirim langsung via WA Ibu paling lambat jam 16.00. Oke, nggak boleh lebih. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.